Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Pak Antoni sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi dengan kode kelas AM 402D. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deswia Putri Baswari dengan NIM 68 2022 011. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Manuel Dawenina dengan NIM 68 2022 050. Dan perkenalkan, saya Stefanus Nana Sebayang dengan nomor induk mahasiswa 68 2022 112. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir dengan studi kasus travel agent. Jadi, studi kasus dari kelompok kami adalah travel agent. Kami mengambil dari aplikasi Rosalia Indah Transport. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari studi kasus kami, yaitu jasa transportasi Rosalia Indah ingin memudahkan customer dalam pemesanan jasa layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah rancangan desain untuk mewujudkan sebuah sistem yang berkualitas untuk kelancaran bisnis jasa transportasi Rosalia Indah. Selanjutnya ada alur proses bisnis. Yang pertama, customer bisa memilih menumpuk tiket. Setelah itu dapat mengisi data reservasi. Data reservasi bisa juga disebut sebagai data keberangkatan, berupa tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, kode bus yang akan ditumpangi, dan kode kursi yang akan dipilih. Setelah mengisi data reservasi tersebut, kemudian customer bisa memilih cari tiket. Setelah itu akan muncul tampilan daftar harga. Lalu customer bisa memilih harga tiket sesuai dengan keinginan. Setelah itu akan masuk pada tampilan formulir data penumpang. Lalu customer bisa memasukkan data diri berupa nama lengkap, tanggal lahir, email, dan nomor HP. Setelah mengisi data diri, kemudian memilih menu setuju dengan ketentuan dan dilanjutkan dengan memilih menu pembayaran. Lalu akan menampilkan daftar opsi pembayaran. Setelah itu, customer bisa memilih salah satu dari opsi pembayaran tersebut. Lalu, pilih konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, customer akan menerima kode pembayaran. Setelah kode pembayaran diterima oleh customer, lalu customer bisa melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang sudah dipilih. Setelah itu, customer bisa melakukan pembayaran. Lalu admin akan mengkonfirmasi pembayaran dari customer dan kemudian sistem akan menampilkan detail pembayaran. Selanjutnya ada problem statement. Di dalam studi kasus ini, tidak ditemukan masalah yang terlalu kompleks. Namun ada beberapa hal yang alangkah baiknya dikembangkan, seperti penambahan metode pembayaran pay later. Pay later adalah layanan untuk menunda pembayaran atau berutang yang wajib dilunasi di kemudian hari. Melalui adanya penambahan metode pembayaran pay later ini, dipastikan akan sangat membantu customer apabila dalam keadaan kebutuhan mendesak saat sedang kurang biaya untuk memesan tiket, sehingga customer tetap bisa mendapatkan tiket, namun tetap ada kewajiban untuk membayar setiap bulannya dengan mencicil sesuai dengan perjanjian beberapa kali angsuran di awal pembelian tiket. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem dan pengumpulan requirement. Yang pertama, metode pengembangan. Metode pengembangan yang kami pilih adalah metode prototyping. Metode prototyping sendiri merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan secara intens dengan user untuk membuat rancangan dengan cepat dan bertahap. Kelompok kami memilih metode prototyping karena kesalahan dapat ditemukan lebih cepat melalui kerjasama dengan pengguna untuk menemukan kebutuhannya, sehingga pengembang lebih mudah dalam melakukan pengembangan sistem.
karena sudah mengetahui apa yang dibutuhkan dan lebih mengefisienkan waktu. Lalu yang kedua, ada pengumpulan requirement. Pengumpulan requirement yang kami pakai adalah metode searching. Metode searching sendiri merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data requirement dengan cara mencari melalui internet atau platform tertentu untuk mendapatkan informasi yang akan kami butuhkan. Kelompok kami menggunakan metode searching untuk mendapatkan data requirement perusahaan. Karena hanya dengan metode ini, kami mendapatkan semua data yang kami butuhkan. Metode ini juga lebih menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan bagian 2 yaitu bagian diagram. Diagram pertama yaitu use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 3 aktor yaitu aktor customer, admin pembayaran, dan aktor customer service. Pada aktor customer, use case pertama yaitu customer memilih opsi book tiket. Kemudian, customer mengisi tanggal dan tujuan keberangkatan. Selanjutnya terdapat include, karena sebelum customer pilih cari tiket, customer diwajibkan untuk mengisi tanggal dan tujuan keberangkatan. Kemudian, customer mengisi data diri. Selanjutnya terdapat include, karena sebelum customer pilih lanjut ke pembayaran, customer diwajibkan untuk mengisi data diri. Kemudian, customer pilih opsi pembayaran. Pilihan opsi pembayaran yang tersedia yaitu ada Permata Bank, Gymclicks, BCA, Alfamart, dan Indomaret. Selanjutnya terdapat include, karena sebelum customer memverifikasi pilihan opsi pembayaran, customer diwajibkan untuk memilih salah satu dari opsi pembayaran yang tersedia. Kemudian, setelah customer memverifikasi, selanjutnya admin pembayaran akan mencatat pembayaran dari customer. Lalu, customer akan menerima kode pembayaran. Setelah itu, customer melakukan pembayaran secara digital. Setelah customer melakukan pembayaran secara digital, maka selanjutnya customer mengkonfirmasi pembayaran. Pada aktor customer service, terdapat 3 layanan yaitu kritik dan saran, pembatalan tiket, dan pengembalian dana. Selanjutnya yaitu tabel identifikasi. Use case memilih opsi book tiket merupakan proses memilih menu book tiket. Use case mengisi tanggal dan tujuan keberangkatan merupakan proses memasukkan data reservasi yaitu tanggal dan tujuan keberangkatan. Use case pilih cari tiket merupakan proses memilih menu mencari tiket setelah mengisi data diri. Setelah mengisi data reservasi. Use case mengisi data diri merupakan proses memasukkan data customer seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan email. Use case pilih lanjut ke pembayaran merupakan proses memilih menu lanjut ke pembayaran untuk memilih metode pembayaran. Use case pilih opsi pembayaran merupakan proses memilih opsi pembayaran dari berbagai macam metode pembayaran. Use case konfirmasi pembayaran merupakan proses konfirmasi setelah melakukan pembayaran. Use case kritik dan saran merupakan proses untuk memberikan kritik dan saran dari customer. Use case pembatalan tiket merupakan proses konfirmasi dari pembatalan jadwal tiket. Use case pengembalian dana merupakan proses pengembalian dana setelah pembatalan. Use case Permata Bank, Gymclicks, BCA, Alfamart, dan Indomaret merupakan pilihan untuk jenis metode pembayaran yang tersedia. Selanjutnya yaitu activity diagram. Pada activity diagram terdapat 2 aktor yaitu aktor customer dan admin pembayaran, serta terdapat sistem dan database. Pertama-tama, customer pilih opsi book tiket. Maka sistem akan menampilkan UI form reservasi. Kemudian, customer mengisi tanggal dan tujuan keberangkatan. Maka, data tanggal dan tujuan keberangkatan akan tersimpan pada database sebagai data reservasi. Kemudian, customer pilih cari tiket. Maka sistem akan menampilkan UI daftar harga tiket. Kemudian,
customer pilih tiket, maka sistem akan menampilkan UI form data penumpang. Namun apabila customer ingin memilih tiket yang lain, maka sistem akan menampilkan kembali UI daftar harga tiket. Namun apabila customer ingin melanjutkan, maka customer mengisi data diri dan pilih opsi setuju dengan ketentuan. Maka data diri yang diisi oleh customer akan tersimpan pada database sebagai data penumpang. Kemudian customer pilih menu pembayaran, maka sistem akan menampilkan UI daftar opsi pembayaran. Kemudian customer pilih opsi pembayaran dan dilanjutkan dengan pilih konfirmasi pembayaran. Maka sistem akan menampilkan kode pembayaran. Kemudian customer melakukan pembayaran. Lalu, admin pembayaran akan mengkonfirmasi pembayaran telah dilakukan oleh customer. Setelah admin pembayaran mengkonfirmasi pembayaran dari customer, maka sistem akan menampilkan detail pembayaran telah lunas. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat 4 boundary, yaitu boundary book tiket, boundary pilih rute, boundary pengisian data penumpang, dan boundary pembayaran. Pada boundary book tiket menggunakan multiplicity 1 atau lebih, karena book tiket dapat dilakukan minimal 1 atau lebih dari 1. Selanjutnya, boundary pilih rute menggunakan multiplicity 1, karena pilih rute hanya dapat dilakukan 1 kali. Selanjutnya, boundary pengisian data penumpang menggunakan multiplicity 1 atau lebih, karena pengisian data penumpang dapat dilakukan 1 kali atau lebih dari 1 kali. Selanjutnya yaitu boundary pembayaran menggunakan multiplicity 1, karena pembayaran hanya dapat dilakukan 1 kali. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Di sini terdapat 4 sequence diagram, yaitu sequence mengisi data keberangkatan, sequence mengisi data diri, sequence pembayaran, dan sequence pencatatan pembayaran. Pada sequence mengisi data keberangkatan, customer pertama-tama mengisi data keberangkatan pada boundary UI formulir pengisian. Kemudian, kontrol sistem pengisian akan menerima data dari customer. Selanjutnya, kontrol sistem pengisian akan mengirim data ke entity database pengisian untuk dilanjutkan verifikasi data. Kemudian, entity database pengisian akan mengirim pemberitahuan data berhasil tersimpan pada kontrol sistem pengisian. Selanjutnya, kontrol sistem pengisian akan menampilkan hasil pengisian data ke boundary hasil pengisian. Selanjutnya yaitu sequence mengisi data diri. Pertama-tama, customer mengisi data diri pada boundary UI formulir pengisian. Kemudian, kontrol sistem pengisian akan menerima data dari customer. Selanjutnya, kontrol sistem pengisian akan mengirim data ke entity database pengisian untuk dilakukan verifikasi data. Selanjutnya, entity database pengisian akan mengirim pemberitahuan data berhasil tersimpan. Kemudian, kontrol sistem pengisian akan menampilkan hasil pengisian data ke boundary hasil pengisian. Selanjutnya yaitu sequence pembayaran. Pertama, customer memilih opsi pembayaran dan membayar pada boundary UI opsi pembayaran. Selanjutnya, kontrol sistem pembayaran akan menerima data dari customer. Kemudian, kontrol sistem pembayaran akan mengirim data ke entity database pembayaran untuk dilakukan verifikasi data. Selanjutnya, entity database pembayaran akan mengirim data ke kontrol sistem pembayaran. Namun apabila terjadi error, maka boundary UI opsi pembayaran akan menampilkan tampilan error ke customer. Sebaliknya, apabila tidak terjadi error atau valid,
maka kontrol sistem pembayaran akan menampilkan pembayaran berhasil ke boundary pembayaran. Selanjutnya yaitu sequence pencatatan pembayaran. Pertama-tama, admin pembayaran mencatat pembayaran ke boundary UI formulir pencatatan. Kemudian, kontrol sistem pencatatan akan menerima data dari admin pembayaran. Selanjutnya, kontrol sistem pencatatan akan mengirim data ke entity database pencatatan untuk dilakukan verifikasi data. Selanjutnya, entity database pencatatan akan mengirim data ke kontrol sistem pencatatan. Namun apabila terjadi error, maka boundary UI formulir pencatatan akan menampilkan tampilan error ke admin pembayaran. Namun apabila sebaliknya tidak terjadi error atau valid, maka kontrol sistem pembayaran akan menampilkan pembayaran berhasil tercatat ke boundary catatan. Selanjutnya yaitu collaboration diagram. Pada collaboration diagram ini terdapat 4 collaboration diagram, yaitu collaboration mengisi data keberangkatan, collaboration mengisi data diri, collaboration pembayaran, dan collaboration pencatatan pembayaran. Pada collaboration mengisi data keberangkatan, pertama-tama customer mengisi data keberangkatan ke boundary UI formulir pengisian. Kemudian, kontrol sistem pengisian akan menerima data dari customer. Kemudian, kontrol sistem pengisian akan mengirim data ke entity database pengisian untuk dilakukan verifikasi data. Selanjutnya, entity database pengisian akan mengirim pemberitahuan data berhasil tersimpan ke kontrol sistem pengisian. Kemudian, kontrol sistem pengisian akan menampilkan hasil pengisian data ke boundary hasil pengisian. Selanjutnya, collaboration mengisi data diri. Pertama-tama, customer mengisi data diri pada boundary UI formulir pengisian. Kemudian, kontrol sistem pengisian akan menerima data dari customer. Selanjutnya, kontrol sistem pengisian akan mengirim data ke entity database pengisian untuk dilakukan verifikasi data. Selanjutnya, entity database pengisian akan mengirim pemberitahuan data berhasil tersimpan pada kontrol sistem pengisian. Kemudian, kontrol sistem pengisian akan menampilkan hasil pengisian data ke boundary hasil pengisian. Selanjutnya, collaboration pembayaran. Pertama-tama, customer memilih opsi pembayaran dan membayar pada boundary UI opsi pembayaran. Kemudian, kontrol sistem pembayaran akan menerima data dari customer. Kemudian, kontrol sistem pembayaran akan mengirim data ke entity database pembayaran untuk dilakukan verifikasi data. Kemudian, entity database pembayaran akan mengirim data ke kontrol sistem pembayaran. Namun, apabila terjadi error, maka boundary UI opsi pembayaran akan menampilkan tampilan error ke customer. Namun sebaliknya, apabila tidak terjadi error, maka kontrol sistem pembayaran akan menampilkan pembayaran berhasil ke boundary pembayaran. Selanjutnya yaitu collaboration pencatatan pembayaran. Pertama-tama, admin pembayaran mencatat pembayaran ke boundary UI formulir pencatatan. Kemudian, kontrol sistem pencatatan akan menerima data dari admin pembayaran. Selanjutnya, kontrol sistem pencatatan akan mengirim data ke entity database pencatatan untuk dilakukan verifikasi data. Selanjutnya, entity database pencatatan akan mengirim data ke kontrol sistem pencatatan. Namun apabila terjadi error, maka boundary UI formulir pencatatan akan menampilkan tampilan error ke admin pembayaran. Namun sebaliknya, apabila tidak terjadi error,
maka kontrol sistem pencatatan akan menampilkan pembayaran berhasil tercatat ke boundary catatan. Selanjutnya yaitu komponen diagram. Pada komponen diagram ini, user dapat memilih pilihan reservasi yang di dalamnya terdapat boundary booking tiket online, sehingga user dapat memilih beberapa pilihan, yaitu pesan tiket secara online, cek status untuk mengecek status keberangkatan, charter bus jika ingin menyewa bus dalam pemakaian yang lama, contohnya seperti untuk acara study tour dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu live chat untuk user menanyakan hal yang tidak diketahui. Setelah pemesanan tiket telah selesai oleh user, maka database akan memverifikasi dan melakukan share data ke boundary check status. Cek status akan menampilkan nomor tiket, nama penumpang, dan jadwal keberangkatan penumpang. Selanjutnya yaitu deployment diagram. Pada deployment diagram ini, user akan diperlihatkan bahwa pengembangan sistem yang dikembangkan oleh Rosalia Indah ini memakai Oracle Database yang dihubungkan oleh koneksi TCP/IP. Dan bukan hanya dipakai pada web browser, tetapi Rosalia Indah telah membuat sebuah aplikasi yang dapat di-download di Android dan iOS. Pada laptop atau komputer, sistem Rosalia Indah tersebut masih memakai web browser dengan menggunakan koneksi HTTPS untuk membuka web browser Rosalia Indah. Sedangkan untuk pengguna smartphone dan iOS dapat menggunakan aplikasi yang memakai koneksi SSL atau Secure Socket Layer, sehingga dapat menampilkan boundary aplikasi Rosalia Indah Transport. Dan sekarang kita masuk ke bagian pemaparan yang ketiga, yaitu bagian penutupan. Pertama-tama kita akan membahas tentang saran pengembangan. Saran pengembangan untuk studi kasus kami kali ini yaitu fitur reschedule. Fitur reschedule sendiri merupakan sebuah fitur yang dimana seorang penumpang dapat mengubah jadwal keberangkatan ketika sudah memesan tiket sebelumnya. Untuk itu, kelompok kami sepakat agar fitur reschedule dapat dikembangkan, karena fitur ini sudah banyak digunakan oleh berbagai macam aplikasi travel agent lainnya, seperti contohnya Traveloka. Fitur ini sangat penting sebagai layanan kepada pelanggan untuk menghindari pemesanan tiket yang hangus apabila terjadi halangan berangkat. Namun, meskipun pelanggan dapat mengubah jadwal keberangkatan, pelanggan akan mendapatkan sedikit biaya tambahan untuk bisa mengganti jadwal, sehingga pelanggan bisa mengubah jadwal tanpa harus mengalami kerugian yang banyak. Next, kita sudah ada pada slide terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik pada presentasi kali ini yaitu pada penelitian studi kasus ini, hal yang paling mudah adalah jenis requirement yang dipakai yaitu metode searching. Kebetulan pada studi kasus kali ini, kelompok kami hanya menggunakan metode searching. Dengan alasan, karena metode ini mudah serta tidak terlalu merepotkan, di mana cukup dengan mencari data melalui internet, kelompok kami sudah mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan untuk yang paling sulit dalam penelitian studi kasus kali ini adalah pembuatan use case diagram, dikarenakan dalam menentukan use case diagram harus diurut dan logis, karena merupakan salah satu diagram paling penting yang akan mempengaruhi diagram lainnya.
Sekian dari presentasi kelompok 3 dengan studi kasus travel agent. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.